Ayo, yuk. Satu kayaknya masih lemas. Mantap. Usia kita tidak muda terus, tenaga kita tidak kuat terus. Mari kita tanam bibit buah-buahan mulai dari sekarang untuk pensiunan kita nanti di hari tua. Ayo kita majukan pertanian Indonesia. Bertani juga menyenangkan dan bisa buat hiburan. Salam pertanian, mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Agus Widodo, petani dan penjual bibit durian, penjual madu bunga madu dan gunting-gunting Kabupaten Kasalpati, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini kita ada tamu dari Depok ya Pak Rahman ya. Sama Pak Rahman dari Depok dan kebunnya di Sukabumi. Nah, ini nanti Pak Rahman datang ke kebun saya ingin bertukar pengalaman ya, jadi nanti siapa tahu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Pak Rahman yang kita siap menjawab sesuai dengan kemampuan kita ya. Apa hal yang saya kira menarik Pak ya. Pertama ini daunnya Pak. Kok bisa ya Pak ya, daun di tempat saya tuh kan kecil-kecil, warnanya juga nggak hijau tua seperti ini gitu ya, ada kuningan gitu ya. Itu kenapa ya Pak ya? Sebenarnya kalau daun kuning itu memang salah satu penyebabnya biasanya saat curah hujan tinggi, itu nanti banyak tergenang air di sekitar pohon juga menimbulkan bercak-bercak coklat. Tapi selagi ujung daun seperti ini Pak masih tumbuh tunas-tunas seperti ini sih aman lah ya, karena kalau musim hujan ya otomatis pH tanahnya menurun, dan ini jalan satu-satunya supaya daun tetap bisa seger di saat musim hujan. Air itu harus tetap keluar dari sekitar pohon Pak. Ini usia tanam berapa ya Pak ya? Ini kita tanam, pokoknya kalau pengen tahu tanamnya ini nanti bisa diketik cara tanam durian aman. Itu pasti gitu. Keluar ya, nanti pasti keluar. Ini seusia... Saya penanaman itu November tahun 2020 apa ya? Kayaknya Pak, November 2020. Soalnya ini usianya itu 2 tahunnya November kemarin. Tapi 2 tahun sudah seperti ini ya Pak ya? Luar biasa ya Pak ya. Ini habis diterjang angin Pak. Ini habis ini ya. Kemarin saya video kan itu terpaan angin kencang kayak gini ya. Ini sudah terbuka. Nanti kalau mungkin yang nggak terbiasa Pak, pas kemarin hancur tanamannya nggak ada daun ya panik. Tapi kan selagi tanaman itu bawahnya tidak terkoyak-koyak, tidak ada air ke dalam situ, nanti pulihnya cepat Pak. 3 bulan lagi ini udah pulih lagi seperti semula. Itu ke sana Pak, itu sama, itu juga usianya sama semua itu Pak. Waktu nanam itu berapa itu Pak? Berapa banyak Pak? Kalau waktu tanam di sini itu awal tanam di sini ada 60 pohon Pak. 60 pohon di sini. 60 pohon di sini itu ada berapa? 1, 2, sekitar 4 pohonan lah ya. Itu barengan, tapi yang depan sini itu sudah beda lagi ya. Ini sudah tanam di bulan Februari apa Maret. Ya anggap saja yang sini itu 100 pohon itu usianya 2 tahun. Di bawah sana Agustus, berarti Agustus kemarin 1 tahun, ya 1 tahun setengah ada di bawah sana. Sudah seperti ini. Ini sampai terkoyak-koyak stres loh Pak, kemarin ini sampai keluar bunga, ada yang keluar bunga kemarin kita lihat. Oh, karena stres Pak? Karena stres. Keluar bunga, tahu ini apa bawah sana. Mas, kedap nggih? Penggit kedap di kohan. Ini Pak. Keluar bunga. Tapi ya harusnya diambil loh. Tapi kemarin enggak satu. Nah, itu loh Pak. Wah, karena terkoyak-koyak ini. Oh, luar biasa. Keluar bunga mekar itu. Ini nih Pak. Itu mekar itu atas Pak. Itu loh. Ini. Oh iya ya. Tapi enggak jadi. Mau dibiarkan ini? Enggak jadi ya, nanti paling rontok. Kalau enggak rontok ya kita ambil Pak. Ini 2 tahun Pak? 2 tahun. 2 tahunnya. Kalau ini malah kan di sana sama sini itu selisih 1 bulan atau 2 bulan, karena kita dulu nggak punya air, nanamnya kan bertahap. Itu ini paling 2 bulannya ya pas bulan-bulan inilah selisih sama atas. Ini memang ini. Ini Pak, kalau masalah pemupukan ya tadi saya pupuk itu awal tanam. Kita memang awal tanam dalam lubang apa itu seperti di cara penanaman saya, kita nggak pakai pupuk kandang itu selama 1 tahun Pak.
1 tahun kita tidak nggak pakai pakai pupuk kandang. pupuk kandang. Waktu ditanam usia tingginya berapa nih Pak? Ini ada yang 120 cm sampai ada yang 170 cm ada. Kalau menurut Pak Agus 2 tahun dengan pertumbuhan batang kayak gini memang dia ini ya Pak ya. Ini yang pertumbuhannya bagus ya Pak ya. Sebenarnya kalau kita perawatan bisa full Pak, itu bisa lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Soalnya ini pengemburan tanahnya saya 1 tahun 2 kali. Harusnya itu 1 tahun itu 3-4 kali Pak. Boleh tahu Pak Agus gimana cara menggemburkan tanahnya Pak? Begini, Pak ya, ini kita tanam. Percabangan itu seumpama panjangnya ini sudah taruhlah setengah meter. Setengah meter. Nah, itu kita kalau ini kan dari awal caranya sudah sedikit kurang bagus Pak, karena caranya itu waktu ini kan tanam jarang kita tungguin. Nah, kita itu tanam itu sudah saya turun naik ke atas. Cuma namanya tenaga kerja di sini orang baru semua Pak. Waktu itu saya beli lahan di sini, tenaganya juga tenaga orang sini. Itu ternyata tanamnya itu hampir sejajar dengan permukaan tanah. Akhirnya kita penggemburannya ya harus ini diambil diperlebar, akhirnya di sana harus dibikin semakin rendah nantinya. Ya, semakin rendah. Dan kalau biasa nanem itu kan gundukannya cuma segini. Jadi upayakan gundukan itu selalu di luar ujung daun, Pak. Seperti ini kan penggemburan kan ini sudah sampai sana. Sudah sampai sini ya. Ini kurang lebih 1 meter lah ya. Lebih ya 1 meter ya Pak ya. Dari ujung daun. Nah, nanti bisa dilihat semuanya hampir seperti itu. Selalu begitu Pak ya. Kenapa dia harus lebih Pak? Karena perkembangan akar kalau kita amati itu sesuai dengan perkembangan cabang, Pak. Makanya kalau cabang itu habis terubus ke situ, ya nanti kita gemburkan lagi. Setiap habis terubus kita gemburkan. Nggak digemburkan lagi tuh tanahnya ditambahkan. Tanahnya itu kalau ini Pak, seumpama ini kan ada ring ya, ada kayak piringan ya. Ada piringan. Kalau seandainya ini babat rumputnya taruh situ, dari luar taruh situ, nanti tanah dari luar masukkan ke situ. Masukkan sini. Terus yang jangan sini yang dikubur terus Pak. Ini digemburkannya di ini kan enggak? Ini kan kalau semakin lama semakin keras nih Pak. Iya. Ini penggemburannya biasanya Pak. Kalau ini kan hanya sekedar kita potong rumput. Nanti saat ini loh Pak. Ini justru nanti kalau pas ini sudah tumbuh rumput lagi, itu harus dikepras sama cangkul dibesek lah sedikit-sedikit. Intinya ya, pori-pori tanah itu biar ada buka Pak. Buka ada udara ya Pak ya. Dan ini kadang kalau kita pengen menaikkan gundukan ini sebenarnya bisa. Bisanya gini Pak, kalau kita menaikkan gundukan ini, kok tiba-tiba kaki durian itu pangkal batang durian ini dikubur seperti ini saat musim hujan, nanti daunnya akan kuning-kuning bisa mati karena ini busuk pangkal batang. Kalau kita ingin menambah gundukan ini supaya nanti posisi ini bisa lebih tinggi daripada permukaan sana, itu kemarau. Ya mah agak keras tanahnya. Di saat kemarau itu 3-5 cm. 3-5 cm. Posisinya aman. Nempel dengan. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau kemarau. Nah, naik lah 3-5 cm. Itu bisa nanti ke sini. Nanti akar itu bisa naik. Jadi makin lama itu masih bisa digemburkan sampai batasan jangan sampai melebihi sambungan. Itu bisa, tapi harus bertahap. Tapi kalau saya sendiri sih nggak pakai cara itu. Saya pengen terlalu ke dalam kalau pengen nutup akar yang kelihatan itu saat kemarau. Jangan sampai saat penghujan sini dikubur gini busuk nanti Pak. Busuk Pak ya. Makanya ini dari sekian banyak ini paling kendala saya itu memang angin ya di sini. Kalau lainnya pertumbuhannya ya. Angin cepat Pak ya. Apa kenceng Pak ya? Itu sampai habis Pak. Jadi durian saya itu kalau dilihat dari balik sini, ya itu bagus. Kalau dari balik sini ya baru mulai kayak gitu. Kuning. Arah angin dari mana Pak? Dari sana Pak. Dari sana. Maka ini yang kenangnya Pak ya. Itu sampai mau rata kayak kemarin. Itu ujung-ujungnya masih sekedar kuning. Oh iya. Itu nanti kalau nggak kemaraunya itu harus benar-benar dapat air yang cukup. Ini kan rata-rata yang balik sini kan rusak. Yang penting itu durian itu kemarau itu full air Pak. Ya full air. Pas kemarau. Kalau pas hujan jangan lebihan air. Penyemprotan itu harus rutin. Lambat-lambatnya ya 2 minggu sekali. Penyemprotan apa Pak itunya? Penyemprotan intinya gini aja, insektisida, fungisida, gandasir daun, perekat. Udah 4 jenis itu aja. Ulang Pak, 1 fungisida. Fungisida bisa merek apa aja lah, bisa Antrakol, Amistar, Top, atau yang lain bisa. Terus insektisida
itu untuk hama-hama daun Pak. Kalau ini kan untuk jamur ya. Itu bisa decis, regen atau yang lain. Ini Pak Agus campur itu? Campur. Ya. Berapa banyak dia atau berapa lama kalau disemprot itu? Kalau disemprot yang penting basah. Basah, semua daun kena? Ya, semua daun kena dan batang. Batangnya juga? Batang juga, sekitaran bawah. Sudah semprot sekitaran bawah. Otomatis kalau atasnya sampai basah kuyup kan bawahnya ketimpa juga Pak. Itu periodenya berapa sekali sebulan? Sebulan saya biasanya kalau daun tua 2 kali. Kalau daun muda itu bisa 3 kali Pak. Sorry Pak, daun tua, daun mudanya nih Pak. Nih kalau daun muda, nih Pak, ini baru penyemprotan sekitar seminggu yang lalu. Ini sudah terlihat ada. Nah ini kan hidup Pak ini. Ya kan? Yang putih-putih itu Pak ya? Ini kecabut. Kalau dibiarin nanti bisa keriting. Ini harus. Saya di kebun saya ya adanya begitu banyak tuh. Iya, itu harus 10 hari sekali kalau daun muda seperti ini. Oke. Ini semuanya bagus. Ini karena kendala angin aja yang dari sini maka bisa. Kalau dari balik sini nih, dia gitu. Kalau dari balik sini ya bagus semua. Itu batangnya udah gede-gede Pak. 2 tahun. 2 tahun luar biasa Pak. Kalau dengan perawatan maksimal ini bedanya Pak. Kalau kita dengan perawatan maksimal, kita bisa maksimalkan sampai 4-5 tahun. Itu bisa jadi di usia 5 tahun malah tanaman kita sudah menghasilkan, sudah berbuah. Tapi kalau kita setengah-setengah itu bisa jadi 7 tahun belum maksimal. Dalam artian setengah-setengah itu penyiraman kurang, pemupukan kurang, penyemprotan kurang, penggemburan kurang. Itu ya nggak bisa dihitung dengan usia nantinya Pak. 7 tahun pun tetap nggak bagus. Soalnya ini kalau begitu kurang air berbuah Pak besok. Tadi udah di penyiraman Pak. Kemudian pemupukan deh Pak. Pemupukan itu kita kan ada beberapa cara ya. Dari awal tanam itu biasanya kita kasih. Mungkin minta bantuan Pak Agus dibagi periode lah. Misalnya di 6 bulan pertama, 12 bulan sampai usia 2 tahun lagi seperti apa nih? Kalau untuk awal tanam sampai 1 tahun gitu aja Pak yang ya. Awal sampai tanam 1 tahun. Ya 1 tahun dulu ya. 1 tahun. Itu kan kita nggak pakai pupuk kandang. Nggak boleh kohe apapun nggak boleh. Jangan dulu. Karena apa? Pupuk kandang itu sebenarnya untuk merangsang pertumbuhan akar dan untuk ketahanan pohon. Nanti pemberiannya kalau akar sudah mapan dulu, begitu kita kasih nutrisi pupuk kandang dia langsung ngejar. Sorry Pak, ini seperti ini ya yang akan kita tanam misalnya. Iya. Ini di usia berapa kalau ini nih Pak? Kalau ini kan dari pembibitan. Kalau ini kan belum siap tanam karena kecuali ini malah masih di polybag ditanam malah boleh. Jadi usia apa? Ini masih di bawah 1 berapa? Tahun. Di setinggi 120 cm biasanya saya. 120 ya. Cuma dalam artian sudah di sini selama 1 musim. Sama baby masih kecil segini ditaruh di sini 1 tahun kemudian akar sudah sampai sini Pak. Itu sudah bisa ditanam. Dan begitu ditanam pemupukannya tadi itu kita cukup NPK 16-16 itu kita tabur biasanya. 1 bulan sekali itu NPK cukup NPK 16-16. Iya. Tabur aja 2 sendok apa 2 sendok lah, 1 sendok sampai 2 sendok kalau awal. Sebulan sekali Pak. Tapi kalau pertumbuhan nanti bagus, bibit segini itu kalau 6 bulan Pak udah pangling, udah gede. Itu kita sesuaikan. Kok kita tabur 2 sendok kelihatannya masih jarang, masih sedikit. Ya kasihlah 3 sendok. Disesuaikan jangan satu melulu gitu lah. Udah nanti 1 tahun taruhlah koi kambing. Baru taruh koi kambing 1 karung di puncak kemarau. Jadikan 2 Pak. Tapi di puncak sebentar Pak. Di puncak kemarau. Pama bulan 5, bulan 6 lah udah kemarau lah. Nggak boleh di musim hujan. Jangan. Nanti kalau musim hujan, koi kambing itu kan saya sendiri tanpa fermentasi Pak. Kayak gini loh bekasnya Pak. Di sejajar sama ujung daun atau di luar ujung daun. 1 karung penuh dibagi 2. Ya kalau pohon masih setahun lah ya. Diikatnya di ujung. Nanti digelitakin gini, diratain kan jadinya cerebek kayak gini. Aduh, sudah difermentasi ya Pak ya? Anjuran sih gitu. Kalau saya sendiri tanpa fermentasi. Oh, tanpa fermentasi? Iya. Jadi dari peternak tak suruh nganter pokoknya masih bulat-bulat itu Pak? Iya, 10.000 sampai sini 1 karung. Gelitakin aja di luar ujung daun namanya orang. Jadi di luar ujung daun tuh diputar semua Pak? Jangan diputar, digelitakin kayak gini loh Pak. Ini kan bekasnya. Oh, ditaruh di situ. Nah, dulu kan berapa banyak itu Pak? 2 karung kanan kiri. Nah nanti bulan 5 apa bulan 6 kasih. Bulan 11 masuk kemarau, masuk penghujan. Kita kan ada penggemburan pelebaran itu, pembuang atau mulai hujan kan ring penyiramannya kita geser keluar, sama kita teploi dari luar. Nah itu baru setelah penggemburan itu, karung itu apa?
kohe itu ditebar di luar ujung daun gini. Nanti akarnya jadi ngejar. selama pas dia hanya ditaruh aja dulu. Taruh aja lubangin Dibiarkan pakai kayu atas pakai bawah aja. Dibiarkan berapa lama tadi, Pak? Ya selama kemarau dari Selama kalau kemarau ngasihnya itu. bulan 6 apa ya bulan 7 ya sampai bulan 11 lah paling nggak ada hujan itu. Bulan 11 itu. Ditabur kayak gitu, Pak. Nah, itu di usia 1 tahun. Iya. Nah, setelah itu, Pak, Setelah 1 tahun, nah itu pemupukannya itu bisa Pak, intervalnya bisa kalau pohon udah gede ya. Iya. Itu bisa 3 bulan sekali. 1 bulan sekali pun boleh, tapi kan kalau 1 bulan sekali kayaknya kan ribet, Pak. Kalau 3 bulan sekali itu bisa sudah ke 1 on 1,5 on, kasih lubang muter gitu, tipis-tipis saja. 3 bulan kasih lagi 1 on setengah atau 2 on. Itu 3 bulan sekali. Tapi kalau setiap bulan ya bisa apa? Sedikit tadi mungkin 1 genggam tabur 1 Itu genggam. NPK tuh. Iya. 16, jadi dari usia tanam 0 Ya, sampai sampai ke 3 tahun 4 tahun saya bisa itu. NPK semua. Iya. Terus kalau nanti sudah ke 4 tahun udah ada tanda-tanda bunga. Ada tanda-tanda bunga rontok ibaratnya. Ada yang jadi kita biarkan, ada yang jadi, ada yang rontok. Itu berarti pohon ada apa tanda-tanda bahwa pohon itu siap berbuah. Jadi nggak perlu pakai paklo-paklo kalau menurut saya lah, Pak ya, Iya. biar aman. Nah nanti tahun berikutnya, tahun ketiga kok berbunga, ada yang buah 1, 2. Tahun berikutnya itu berarti pohon kita udah siap. Baru kita kasih pupuknya itu NPK yang grower, yang yang khusus yang untuk yang pembuahan. untuk masa-masa pembuahan. Nanti kita bisa kocor MKP sama boron. Karena apa? Tanpa kita pasu seperti itu bisa berbuah, tapi alangkah baiknya kita bisa pacu dengan pupuk-pupuk yang aman. Jadi kesimpulan saya nih, Pak, ini saya awam nama saya, Pak ya. Ya. Jadi di usia vegetatif gitu, maka hanya 2 Ya, NPK sama kohi kambing. sama kohe kambing. Nah, nanti setelah usia mau generatifnya, Ya, itu barulah masuk kayak yang MKP, yang MKP, growing kayak, tadi, blower, MKP gitu. ya. Ya intinya itu apa? Sebenarnya kalau kita sendiri suruh detail menjelaskan secara ilmiah memang nggak bisa karena kita pengalaman bertani di Praktek lapangan. langsung. Iya. Tapi itu tadi karena mungkin teman-teman banyak yang kesini melihat Iya. mungkin ya kalau mungkin melihatnya tanaman saya mungkin kelihatan normal atau apa saya kita agak tahu lah. Cuma kita kalau kadang ya namanya durian itu memang butuh perhatian khusus. Jadi kita harus ada pendekatan satu misal kok ada putih-putih dicabut kan. Kalau ini sih aman, Pak, ini bukan hama, ini karena koyakan angin ya, terjangan angin. Itu bekasnya, Pak, berarti kan masuk punya kemarau kemarin berarti kan ini kan di luar ujung daun, Di luar ujung daun. nah, berarti kan di sini cabang ini di Pak, ini satu, sana 2 itu, Pak. sana 1, Pak. Sana 1. 2, nanti ditebar udah yang sana ke sini, ini ke sini. Ini Oh, udah, ini ada ini bekasnya aja iya, ya, Pak. bekasnya aja ini. Nah. Tapi ini kayak kemarin nggak ketebar kayaknya ini yang nyatu ini. Ya ini, Pak. Nah nanti ini, Pak, ini kan terlihat berarti selama mulai punya kemarau sampai penghujan itu kan cabangnya udah larinya udah lumayan jauh itu. Oh, iya, ini udah lewat jauh nih, Pak. Dan ini, Pak, ini nanti dia ngejar akarnya ke sini biasanya. Ini kan. Ini kan akarnya ngejar ke sini. Ini harusnya udah keluar ini. Harusnya di sini nanti. Nah, tapi ini nanti paling lebarnya pas penggemburan masuk Itu akar, Pak. Iya, ngejar dia. Dan ini banyak hama, Pak, di sini. Karena ini nggak terfermentasi, ada cacing juga kalau terlalu banyak juga bikin lengket kayak gini loh, Pak. Cacing kan lengket kayak gini. Nanti ada gendon apa ada di sini. Cuma bahayanya kalau kita dikubur di dalam tanah, itu hama-hama tersebut akan menyerang akar. Tapi kalau kita di permukaan seperti ini itu aman, Pak. Karena resapannya aja yang masuk ke dalam tanah. Nah, begitu ini sudah terfermentasi secara alami, kita tebar di sini. Nah, nanti tanaman kita akan berkembang seperti ini. Udah nanti lebarin lagi nih. Gitu. Tangan. Nah, ini kan hampir semuanya, Pak, normal. Oke, Pak. Jadi pembukaan saya udah dapat nih, Pak. Satu lagi pengairannya, Pak. Pengairannya, Penyiramannya. penyiramannya. Jadi saat musim kemarau itu, Pak, puncak kemarau, kalau bisa tanaman itu harus kelebihan air.
Jadi bukan hanya kesiram, istilahnya Lebih, kalau ya, Pak? harus kelebihan air. Rata-rata di musim kemarau, kalau musim hujan kan ini Nggak perlu kita nyiram. nggak perlu siram. Nggak. Tapi pas nanti kemarau, Puncak kemarau lah, satu pohon di usia seperti ini gitu loh Pak ya. bisa 300 liter 300 liter sekali siram. 300 sampai 400 liter. 300 sampai 4. Lumayan ya. Iya. Itu berapa lama kalau nyiram itu berarti Pak? Saya lihat kondisi tanahnya Ah. 2 sampai 3 hari lah. Biasanya kuat 3 hari. Jadi kalau tanah kita siram sampai mau genang Pak, ini nanti kita bikin ring Pak. Pak, Luaran sorry ini. Pak, bisa ada yang kelihatan sistemnya nggak Pak? Sistem pengairannya Sistem Pak? pengairannya gini, kalau ini kan ringnya kita buka Pak. Ini ininya Pak ya? Iya, itu keran. Keran. Nanti kan ring ini kan, Ini sekarang tutup Pak ya? iya. Terus ini kan ada ringnya, nanti kita di sekalian penggemburan kita tarik, kita bikin ring muter kayak donat. Jadi nanti kalau penghujan kemarau itu kita buka Pak sampai benar-benar menggenang kayak gitu. Sampai mengendang di sini. Iya, sampai mau genang kimleng-kimleng gitu. Perkiraan berapa lama dia disirami? Kalau ini kan gede ya airnya ya, itu sekitar 1 pohon ya 4 menit 5 menit udah. 4 sampai 5 menit. Ya itu jadi nanti udah menggenang, udah kita matiin, kita tinggal pindah. Lah, Oh, ini manual Pak? manual semua. Kalau kita nggak pakai, soalnya gini, kalau kelebihan kekurangan saya amati, kalau Iya. kita pakai sprinkle ya, sistemnya yang dibuka bersama Iya. itu hanya timbul kelembapan aja. Atasnya kelihatan basah, tapi bawahnya kering. Kering karena Nah. dia kecil ya, Kecil, sedikit ya, ya. sedikit. Dan dia butuh waktu yang lama. Butuh waktu lama. Jadi nanti kena batang, kena apa, akhirnya timbulnya kelembapan. Oh, ini kan ujungnya di sana Pak. Kalau ini dibuka kan semprotannya Iya, sampai sana. sampai sana. Ini pun digeser ke sini, jangan sampai kena batang Pak. Oh, nanti digeser gitu. Iya. Pada saat penyiraman manual gitu-gitu Iya, ini Pak ya. Iya. Hmm. Nah terus nanti sudah menggenang gitu, kita lihat muter 2-3 hari kita muter. Tanah itu retak-retak lagi Pak. Kalau puncak kemarau, jadi pecah-pecah, pori-porinya buka. Siram lagi. Siram lagi. Jadi anget, siram gitu. Jadi Bedanya itu. 2 atau 3 hari sekali siram 4 sampai 5 Iya. menit dengan catatan ini semua sudah Ya. Terus Sudah. gini, semakin ke sini nanti itu semakin ringan. Kalau udah kita siram dengan air yang full. Nah, besoknya gini kita intervalnya kita buka ya. Interval 3 hari sekali kita siram, itu biasanya butuh waktu 5 menit sampai menggenang. Itu hari berikutnya bisa, kalau kita nggak sampai telat 3 menit, dia turun lagi waktunya karena bawahnya udah basah, bawah udah sana. basah. Dan ada pertanyaan, apakah nggak busuk akar atau bacekan? Saat kemarau tuh nggak bacekan walaupun di situ menggenang Pak. Saat kemarau. Beda sama ini, Pada karena saat ini air musim hujan, terus, ya. tanahnya asam, beda Pak. Gitu loh. Oke. Apalagi kalau sistemnya udah seperti ini. Iya. Ini kan sudah turun udah pasti Pak air Pak ya. Gitu. Pokoknya gampang lah, intinya itu tanaman durian itu ya itu penggemburan tanahnya dapat, airnya kemarau cukup, pupuk itu nomor sekian lah. Pak Agus, penting banget. ini kan cukup banyak ya. Tadi per 3 hari 300 sampai 400 liter ya. Sumber airnya Saya bor ini. Sumur bor. sumur bor. Heeh. Berarti listrik dong berarti. Listrik. Bukan dari mata air atau dari sungai bukan. Ada sebagian sisa-sisa air minum dari warga itu dimasukin di kolam Nah, tadi. boleh nggak Pak lihat sumbernya seberapa besar sih Pak? Nggak kelihatan Pak. Nggak kelihatan. Iya, dia kan hanya serubung gini. Nanti Nggak, ini kalau dinyalain penampungannya bisa. aja. Iya, Penampungannya. bisa nanti di sana. Ah. Bisa. Sini. Namanya nanam itu kalau sudah ada masalah itu pasti tambah pengalaman Pak. Iya. Semakin banyak masalah. Iya, kayak gini kan angin kemarin itu kan sebenarnya kita tahu sebelumnya udah ada angin, tapi saya mikir kalau udah besar nggak seganas itulah. Kenyataannya sampai gini loh Pak. Sampai boyong, sampai mau roboh. Itu berarti nanti hari-hari berikutnya harus diperhatikan juga. Nah, kayak gini loh Pak, ini kemarin sampai roboh loh. Tapi sudah terus lagi. Ya. Pak, sebenarnya tadi kan pertanyaan Pak Agus bilang akar itu sampai pada pucuk daun terjauh, ya kan? Sedangkan ini kan ada Tunggul. masih ada tunggul, kadang ada pohon yang lain gitu. Itu gimana tuh Pak? Tidak ada masalah. Pak. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting pengumpulan tetap mengikuti itu. Baik. Ini ada bisa. Yang
bisa dilihat yang 1 tahun gitu Pak. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Ini. Yang di bawah itu ada Pak? Ada ini 1 tahun setengah. Tanam 17 Agustus waktu itu kan saya upload. Pas 17 Agustus. Ini yang praktek orang Boyolali petani datang ke sini itu kan baru malam. Ini kan jelek saya pilihkan yang paling jelek. Ini Pak yang gerowok ini udah pencakitan tak tanam. Ini ternyata tumbuh Pak ya. Ini udah bagus. Iya. Ini yang orang Boyolali nih prakteknya di sini. Ini Pak ini nanti ditimpa Bu bisa itu kalau kelihatan akarnya. Nah ini sudah yang 1 tahun lebih tua Pak ini. Baru tak potongin cabang bawahnya kemarin. Nah, itu Pak ini 1 tahun setengah ini. Sana. Semuanya bisa pembeli ini. Nanti Kalau susah pembeli ya. Iya, yang enggak yang bagus enak. Kita lihat hasilnya Pak. Iya, nanti Gimana? Ini Kita bagus bisa tuh. pembeli, Ini kualitasnya nanti lebih Kalau- bagus sisa lagi. Dari bawah itu kan enggak ada cabang dulu. Tinggal sedikit kayak ekor kuda gitu, tanam sekarang ya. Kalau bilang ya sini ngeri lagi Pak ini dulu saya tanam. Kayu batang kayunya itu kelihatan. Ini 1 tahun setengah. Nanti kita keliling yang Ini yang mana tadi tahu 1 tahun setengah Pak? ini ke bawah. Ini ke bawah ya? Boleh Pak lihat Pak. Ini Pak bibit-bibit yang super tapi Boleh ya. Nah, ini kan saya tanam dulu Pak. Kayunya ini kelihatan. Pak, ini loh. Enggak cabangnya rusak, kayunya kelihatan. Ini sudah nutup. Ah, ini loh bekasnya. Ini kan dari sini. Jadi sambungan ini Pak ya? Iya, saya video waktu itu. Jadi di sini itu kelihatan kayu. Jadi di sini kelihatan kayu, ini kayu udah habis kena penggerek parah lah ya. Ini sudah mulai sembuh. Sudah sembuh dan atasnya bisa dilihat sudah Ini 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Wis, luar biasa. Terus di sini, ini aduh, ini. Ini Pak, ini lebih parah lagi nih. Ini. Lebih parah lagi. Semuanya saya tanam hampir rata-rata begitu. Nah, itu Pak, bekasnya masih. Ini Pak. Sampai Bekasnya kayak masih gitu, Pak. bolong. Nanti pulih nih. Cuma ya ini kelemahannya di sini kecil. Sini nanti besar. Rawan patah nggak nih Pak? Enggak ya Pak ya? Cuma ini harus hati-hati saat pokoknya yang penting saat hujan angin ini enggak terkena angin. Kalau pastinya enggak sampai lubang. Ada celah masuk air lah. Ini ke sini. Jadi oke. Jadi nih. Ini 1 tahun setengah ini lihat nih. Ini pasti nih. Nah, ini udah luas. Ini apa Pak? Ini oke nih. Oce. Di bawah itu di bawah ada musangking ampun ada bawah Tengah Pak. oke Jauh banget dengan pohon saya Pak. batangnya apa gitu itu tadi Itu batang-batang kecil semua tadinya Pak ya? ya ini bisa dilihat Pak rata-rata saya di penggemburannya kan jadi ini udah sampai sini penggemburannya Iya, udah ini kemarau lah. udah melewati ininya Pak ya. kemarau nanti geser ring ini jadi makin tahun tuh kebutuhan airnya makin banyak Pak. Tapi kalau nanam durian tidak punya air yang cukup ya jangan harap tanamannya bisa bagus. Oke. Pak itu berarti nanti waktu nyebor Pak, siram semprot ke kena batang Enggak, Pak? itu nanti disisihkan Pak. Disisihkan ke samping, jangan sampai Memang kena batang. jangan sampai aturan mainnya memang nggak boleh kena batang ya Pak ya. Lembab nanti jamur katanya. Oke. Ini nanti juga Tapi pas hujan kan kemungkinan kena batangnya tinggi Pak. apa? Kalau hujan kan nggak nyiram Pak. Oh nggak nyiram dia. Ya, ya. Ini nanti pruning, udah waktunya pruning semua Pak ini. Pruning lagi, udah pruning kedua nanti ini. Ini sumber tembaga. Oh cukup Sumber tembaga ini. 1 tahun setengah juga itu. 1 tahun setengah. Bibitnya kecil banget ini. Banyak yang lihat lah video saya lah. Baru mau pembesaran udah beberapa waktu langsung tak tanam. Itu OC-nya bagus-bagus Pak. Iya. Ya. Itu sampai bawah sana. Cuma kalau yang ke bawah sana Pak itu jarang saya ke sana. Karena kalau kita balik lagi kan bawa bundaran di sana. Udah sampai bawah mau balik ke sini lagi malas. Pak, boleh Pak dijelasin sumber airnya itu Pak? Itu Ah. itu salah satunya dari bor sana. Di bor Jadi, di sana. nanti ini Tampung diisi. di sini. Tampung di sini. Kalau kita sibel langsung kita nyalakan semua, nah kita nggak bisa langsung kuat Pak, nggak bisa lah untuk nutup segini banyak. Kalau itu udah ada embung, itu nanti habis diisi lagi gitu. Kalau kita embung yang besar di sana tadi, itu nggak bisa menjangkau ke sini karena
posisinya yang di atas itu bumbungnya lebih rendah malahan. Harus pakai sipil langsung. Jadi ada berapa penampungan model kayak gini Pak? Tiga. Tiga ya Pak? Harusnya 5 itu. Harusnya 5. Jadi sementara 3 ini. Gitu ya Pak ya? Semuanya bagus Pak. Itu kemarin kita kasih itu kenapa tuh Pak? Ya kena itu kan kalau kena angin kan kocak gini ya Pak. Kocak itu. Ada celah di situ. Kalau orang nggak tahu, udah dibiarin. Air masuk ke situ, busuk akarnya, akar batangnya, mati. Itu makanya tak tutup. Lah itu nanti tahun depan sebelum musim hujan udah tak atur segitu semua. Itu termasuk pengalaman itu. Sebelum musim hujan dibuat seperti ini. Iya, ditutup. Kalau bawahnya kering, ya sini basah pun. Koyak-koyak angin kan nggak bakal ada celah Pak, karena dia ada celah itu. Begitu dikoyak-koyak angin gini, gerak. Nah itu dimasukin air, dikoyak. Lama-lama kan dia ada celah lebar. Mungkin ini jadi cara efektif juga ya Pak ya. Andaikan nanti musim kemarau, ini disiram ke sana kena juga itu, jadi nggak ada masalah ya Pak ya? Enggak juga, jangan sampai malahan. Jangan Lembab sampai. Juga. Kalau itu juga. terus-terusan nanti ditutup plastik kayak gitu juga bahaya. Memang harusnya itu masuk penghujan kasih, masuk pengaruh ambil. Kemarau buka. Kemarau buka. Oke. Ini 1 tahun setengah semua sini. Nah itu saya juga tanam durian-durian lokal sini Pak. Oh ada durian lokal Pak? Ada durian lokal yang kita anggap bagus. Nah itu kita sambung pucuk, kita bikin batang bawah, atasnya durian lokal kayak itu durian macan, durian kendir, durian lorak. Ada beberapa pohon memang yang durian itu dulunya sangat diburu sebelum ada durian premium. Jadi nanti siapa tahu orang masih ada yang penasaran, kangen karena induknya mungkin sudah ditebang atau gimana. Nanti kita tinggal kasih brand, kita kasih nama. Ini kalau kayaknya baru nih Pak ya? Baru, ini nanamnya dari kecil Pak, dari 70 cm itu. Ya memang enggak, berapa usianya nih Pak? Kadang-kadang dianak tirikan Pak. Iya, kadang lainnya dirawat bener-bener itu udah kurang dirawat ya. Iya, tapi nantinya juga udah bagus, keluar buahnya kok seperti induknya. Ya udah kita mulai malah bisa kembangkan yang ini. Karena nggak semua orang mempunyai ini nanti. Kalau musangking, bawor banyak. Pak itu juga itu lokal itu. Itu lokal. Itu berapa usia tanamnya Pak? Sama, 1 tahun setengah. Tapi kan bibitnya memang kecil banget ya. Mungkin kecil lah. Jadi memang bibit kecil. Ya 50 cm, 60 cm kayak gitu. Itu juga ada sana Pak. Kalau ini sih oh banyak jenisnya Pak ya? Banyak, ini oke. Ini petang semuanya bagus Pak di sini ya saya. Ini kemarin diserang kepik aja kayak gini loh Pak, ini serangan kepik Pak. Oh ini namplung. Jadi bedanya namplung sama super tembaga itu kalau namplung lebih lemes Pak. Kalau super tembaga dia ceklak gitu, kaku. Ini kalau 8. Tapi kalau ini sebenarnya kadang-kadang ya itu ditambahin kelihatan Kosong tambah. Itu sudah bagus Pak, dulunya jelek-jelek ini. Iya. Kayak ke sana. Luar biasa Pak. Semuanya bagus. Tapi itu kayaknya batang V itu Pak ya? Iya. Kalau udah terlanjur itu enggak cuma V3 itu kayak Trisula itu. Trisula malah ya. Ya, cuma itu bawahnya yang kita habisin Pak. Yang bawah tetap kita habisin nanti. Yang nutup tanah kayak gini. Ini 1 tahun setengah juga Pak ya? 1 tahun setengah. Dahsyat Pak ya? Semuanya ini 1 tahun setengah Pak. Yang ke bawah sana. Dahsyat Ini Pak. dasar lagi ini, oke. Ini Pak, dulu saya kasih lihat. Saya waktu bikin video ini Pak, saya potong itu, saya tinggalkan yang kecil. Wih, caranya nggak dipotong bawah sekalian ini loh Pak. Iya. Ini, dulunya ini kan batang utamanya di sini. Ini loh Pak batang utamanya. Di sini tuh ada tumbuh kayak gini, tunas air kayak gini. Iya. Cuma yang batang utamanya itu saya lihat kok jelek gitu. Akhirnya batang utamanya saya potong, saya sisain kecil kayak gini. Di sini. Sekarang nyambung ini. Oh ini yang dari batang. Makanya ini tua Pak, ini muda. Muda. Itu kalau memang orang yang belum berpengalaman itu ya gitu. Oh dipotong, mending potong Pak bawahnya aja. Tapi sekarang ngejar sama yang lain. Ini tinggal potong nanti kalau tinggal di pruning ya Pak ya. Pruning, tinggalin beberapa cabang yang memang bagus-bagus saja nanti. Nggak perlu kita piara cabang yang banyak kayak gini. Pak biasanya ada standarnya nggak Pak? Berapa jumlah satu tergantung batang arah Pak ya, kayak gini ya. Ini kan udah bener arahnya ke sana. Ini arah ke sini,
atasnya ada lagi, Ada potong. lagi. Potong. Nanti biar ini kelihatan kok masih deket kayak sama ini, potong. Yang dibiarin ini jadi 101. Satu Berapa kosong, jaraknya satu. kalau Nggak dibuat? bisa dihitung jarak. Nggak bisa Pak. dihitung jarak ya. Kira-kira itu pakai Kira-kira. insting aja. Insting dan ya nanti biar Kalau sudah terbiasa ya tahu lah ya potong-potong gitu lah ya udah. Gitu. Ya nanti kan buahnya gelantungan supaya Nggak kena, iya. kena yang batang di bawah gitu ya. Walaupun kena pun sih sebenarnya nggak apa, tapi lebih bagusnya kan nggak kena. Kosong gitu Ya. Pak ya. Ya, nanti ini waktunya pruning semua Pak ini. Pak, mulai pruning itu mana sih Pak ya? Ini kan Ini Pak kan Agus dulunya dari dari jarak sini. dari sini ke sini kan udah di pruning. pruning nih. Nah, ini nanti paling nggak sampai sini Pak. Setengahnya lah kurang lebih Pak. Iya, pokoknya jangan sampai seperti ekor kuda lah, kira-kira lah. Kalau ekor kuda di ujung sekali ya Pak. Itulah dikira-kira ya Kira-kira supaya tanaman itu dipandang ya masih elok, masih bagus gitu. Oke. Wah, dapat ilmu banyak ya Ini Pak, yang besok mau harusnya ini nanggung itu. Nanggung harusnya dipotong nggak dipotong. Oh ini. Nih, karena ya itu yang dulu yang utamanya ini lebih bagus. Kalau dulu ini saya kan kalau Bang Rafi dulu mau tak potong katanya Bang Rafi yang ini biar buah dulu beberapa. Kita potong di sini lah akhirnya ya. Oh di Ya. atas itu ya. Di sinilah ya. Hmm. Nah, ini biar ini kan tua. Akhirnya seandainya ini dulu dipotong di sini, Pak. Ya. Dipotong di sini, ini kemungkinan sudah segede segini, Pak. Karena ini sama-sama dibiarin. Akhirnya yang ini kalah, ini tapi ke depan ini tetap nanti saya potong sini. Potong satu Pak ya. Potong satu tetap. Biarin ini. Tapi ini biarkanlah nanti. Kenapa kita potong. sekarang Pak Agus biarkan? Ini kan cabangnya udah tua banget. Siapa tahu nanti di usia 3 tahun ini udah keluar bunga, siapa tahu ya. Siapa tahu. Menghasilkan 1 atau 2 buah dulu. Terus udah berapa kali dia berbuah barulah ini udah berbuah juga. Yang jelas ini sudah kita selamatin Pak yang atas. Iya. Karena ini sudah kita potong di situ, jadi perkabangan ini sudah nggak terganggu lagi. Jadi walau ini sudah kita potong di sini. masih memungkinkan ada buahnya dicoba dulu gitu Pak ya. Nggak langsung. Tapi harusnya emang terlalu sini. Tapi daripada masih tadi sama yang rawat Mbak Sarjan juga nggak boleh. Ya udah nanti biar dilihat perkembangannya dulu. Iyalah bertahap Pak ya. Iya. Kalau ini sama karena itu 12 meteran Pak. Tapi itulah selang-seling tapi ya nanti kita seleksi ya. Kalau di sana sih rata-rata 10 kali 12 Pak. Ini sampai sana semuanya bagus. Apalagi di sini kan nggak itu terpanain nggak seperti yang kita. Ini jumlahnya lebih banyak nih Pak yang 1,5 tahun Pak. Lebih banyak karena yang tanam di sana kan awalnya 60 tambah 40 100 kan. Kalau di sini 280 kan berarti yang 180 1,5 tahun. Iya. Kalau pencahayaan gimana nih Pak? Pencahayaan ini kan merengnya mereng ke timur. Yang mereng ke timur. Jadi dari pagi sampai sore full Pak ini. Full ini ya. Iya itu yang bagus kayak gitu. Jadi sinar matahari itu kalau bisa pagi sore gitu. Oke. Dari bawah dulu Pak. Oke. Ya, dari bawah ini mati ya batang utamanya. Kita tumbuh lagi udah biarin sampai tinggi kayak gini baru bagus ke atasnya. Kalau memang dulu jelek. Ya Mas, ini loh Mas. Nah, udah terima kasih Pak atas kunjungannya kemari ini. Jauh-jauh dari Sukabumi Pak ya? Iya, Sukabumi, Depok. Depok tinggalnya kebun Sukabumi. Ini kita mau lanjut langsung balik ke sana berarti itu Pak ya? Iya, insya Allah. Ya, terima kasih ya. Sama-sama Pak, terima kasih juga saya. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam pertanian dan sukses buat semuanya. Amin. Makasih Pak ya. Yuk, sama-sama Pak. Yuk, makasih Pak. Makasih yuk. Hati-hati Pak. Selamat sampai tujuan. Ya.